Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Farhan Edira. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai beasiswa yang salah satu yang terbesar di Indonesia, yakni beasiswa LPDP. Langsung saja kita simak video kali ini. Let's go! Baik, untuk bisa mengetahui apa saja informasi-informasi mengenai beasiswa LPDP, sebenarnya kita bisa melihat secara detail dengan menggunakan website yang tertera di lpdp.kemenq.go.id seperti yang tertera di kolom deskripsi. Ketika teman-teman melihat website ini, teman-teman bisa melihat informasi-informasi seputar LPDP, mulai dari jadwal pendaftaran seleksinya, kemudian catatan mengenai LOA, kemudian juga program beasiswa yang dibuka atau jalur-jalurnya tersendiri. Jadi LPDP ini tidak hanya membuka jalur satu saja atau jalur reguler saja, melainkan kita bisa melihat berbagai program beasiswa yang di-provide oleh LPDP. Seperti yang bisa kita lihat di sini, yang pertama ada program umum yang terdiri dari beasiswa reguler, beasiswa perguruan tinggi utama dunia, dan juga beasiswa parsial. Untuk beasiswa reguler sendiri, ya seperti namanya, beasiswa yang umum, bisa diikuti oleh siapa saja sesuai dengan ketentuannya. Untuk magister tidak lebih dari umur 35 tahun, sedangkan untuk yang doktoral tidak boleh lebih dari umur 40 tahun. Kemudian beasiswa reguler juga yang telah saya ikuti pada tahap sebelumnya di batch 1 tahun 2023. Lalu ada yang kedua, ada beasiswa PTUD atau perguruan tinggi utama dunia. Di sini sebenarnya berbeda dengan reguler itu hanya pada pilihan universitasnya. Di sini universitas yang menjadi perguruan tinggi utama dunia adalah seperti MIT, Harvard, dan Cambridge yang merupakan perguruan tinggi top dunia, kelas dunia begitu. Dan salah satu syarat yang membedakan antara reguler dan PTUD ini adalah teman-teman harus memiliki LOA unconditional sebelum bisa mendaftar ke beasiswa ini. Lalu yang ketiga ada beasiswa parsial. Sesuai dengan namanya, beasiswa ini hanya mengcover sebagian dari pendanaan dari studi teman-teman, tidak seperti reguler dan beasiswa lainnya yang rata-rata merupakan fully funded. Lalu ada juga program targeted. Di sini bagi teman-teman yang sudah menjadi ASN, kemudian TNI dan Polri, lalu ada kewirausahaan, kemudian juga ada pendidikan kader ulama, lalu juga ada dokter spesialis dan juga subspesialis. Dan tidak jarang dari pendaftar ini yang merupakan dokter-dokter di masa depan yang cukup memberikan kontribusi yang sangat luar biasa bagi Indonesia nantinya. Lalu juga ada program afirmasi. Di sini merupakan program yang diberikan khusus untuk masyarakat Indonesia yang memiliki kondisi dan kebutuhan khusus. Seperti yang pertama ada beasiswa penyandang disabilitas, lalu ada putra-putri Papua, lalu juga ada daerah afirmasi, dan yang terakhir ada beasiswa untuk masyarakat prasejahtera. Gitu. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas secara detail mengenai program beasiswa reguler, dan di sini teman-teman bisa lihat di webnya sebelah kiri. Di sini ada kolom download. Di sini teman-teman bisa mendownload semua informasi-informasi sesuai yang ingin teman-teman cari. Seperti di sini bisa dilihat double degree, lalu ada user manual beasiswa 2023. Lalu ada afirmasi, targeted, dan di sini untuk beasiswa umum tahun 2023. Di sini bisa dilihat untuk tujuan-tujuan perguruan tinggi yang bisa teman-teman pilih sebagai destinasi nantinya. Jadi seperti yang diketahui bahwa LPDP ini memberikan list universitas dan juga jurusan. Jadi teman-teman harus mencek terlebih dahulu apakah tujuan dari kampus atau jurusan yang teman-teman ingin daftarkan itu terdaftar sebagai perguruan tinggi tujuan dari LPDP ini. Dan semuanya sudah lengkap, bisa kita lihat di situs LPDP ini sendiri. Kita coba lihat di bagian yang luar negeri misalnya. Kemudian teman-teman akan diarahkan ke daftar perguruan tinggi maupun bidang studi yang di cover oleh LPDP, mulai dari Stanford, Amerika Serikat, Singapura, Prancis, dan sebagainya. Sebanyak lebih kurang
lumayan banyak. Di sini ada 407 list perguruan tinggi yang bisa teman-teman pilih nantinya sebagai destinasi pilihan kampus dari teman-teman. Jadi salah satu tahapan untuk memilih program studi mungkin bisa dimulai dari teman-teman melihat list ini terlebih dahulu, kemudian lebih mendalam mengenai ranking, kemudian kurikulum dan sebagainya nanti. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai buku panduan buklet beasiswa reguler. Di sini bisa teman-teman klik saja tentang beasiswa reguler tahun 2023. Di sini masih tahun 2023 dan sebenarnya tidak terlalu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Di sini bisa dilihat pengertian dari LPDP, sebenarnya apa tujuan dari LPDP yang memberikan fasilitas berupa pendanaan bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi nantinya, yang diharapkan akan mencetak SDM yang kembali memberikan kontribusi kepada Indonesia nantinya. Lalu di sini khusus untuk beasiswa reguler terlebih dahulu yang di cover adalah program untuk jenjang magister dan doktor. Bagi sarjana masih belum bisa tercover oleh LPDP. Di sini bisa dilihat apa saja skemanya, kemudian dana yang di cover itu apa saja, kemudian persyaratan umum yang menjadi konsiderasi nantinya untuk bisa mendaftar di beasiswa reguler ini. Lalu bisa dilihat juga lanjut untuk persyaratan khusus. Di sini harus kita perhatikan juga untuk usia, lalu IPK, dan juga di sini ada persyaratan sertifikat bahasa Inggris. Jadi nanti harus dilengkapi sebelum bisa mendaftar ini. Teman-teman harus mendapatkan sertifikat bahasa Inggris sesuai dengan program yang teman-teman ingin capai begitu. Kalau pengalaman saya kemarin, saya memilih menggunakan IELTS di sini untuk program reguler luar negeri. Otomatis harus memilih IELTS ini dengan nilai minimal 6,5 gitu. Jadi teman-teman nanti bisa sesuaikan saja dan bisa dilihat di buklet ini. Lalu di sini juga ada tata cara pendaftar beasiswanya seperti apa, kemudian ada timeline-nya juga lengkap di sini. Untuk proses seleksinya ada apa saja, karena LPDP ini memilih sejauh ini LPDP memiliki 3 tahapan seleksi. Yang pertama ada administrasi, di mana teman-teman harus mensubmit segala proses berkas, mulai dari LOE, misalnya teman-teman memiliki LOE bisa disubmit di sana. Kemudian juga esai yang menjadi salah satu titik berat dalam proses seleksi. Kemudian juga ada sertifikat bahasa Inggris dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan seleksi bakat skolastik. Di sini teman-teman akan diujikan kemampuan tes potensi akademik dan juga nanti ada tes mengenai nilai-nilai kebangsaan gitu. Lalu yang ketiga yang merupakan tes paling berat begitu, teman-teman harus lalui adalah seleksi substansi. Di sini teman-teman akan diujikan mengenai pertanyaan, soalan-soalan mengenai apa saja yang sudah teman-teman tuliskan di esai. Dan di sini paling banyak diseleksi atau dieliminasi dari pendaftar-pendaftar seleksi LPDP ini. Lalu lanjut, di sini ada ketentuan mengenai LOA unconditional, kemudian juga ada pelanggaran dan sanksi yang harus dihindari nanti ketika teman-teman menjadi pendaftar beasiswa ini. Lalu di sini ada ketentuan pengabdian. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa LPDP ini merupakan beasiswa yang mewajibkan awardee-nya untuk kembali mengabdi ke Indonesia sesegera setelah menyelesaikan studi. Jadi ada ketentuan mengenai jangka waktu yang harus menjadi kewajiban bagi awardee. Misalnya di sini ada untuk reguler itu harus menamatkan studi atau harus berkontribusi ke Indonesia minimal 2N+1. Jadi misalnya kita studi magister selama 2 tahun, maka nanti total harus mengabdi kembali selama 2N+1. Otomatis selama 5 tahun begitu, secara berturut-turut.
Lalu ada dokumen apa saja yang harus diunggah pada pendaftaran beasiswa ini. Kemudian di sini ada format untuk esai. Nah, di sini yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, di sini LPDP mewajibkan pendaftarnya untuk membuat suatu esai yang berisikan komitmen kembali ke Indonesia, lalu rencana pasca studi dan juga rencana kontribusi di Indonesia nantinya. Kemudian di sini berisikan 1.500 hingga 2.000 kata. Lalu yang kedua ada proposal penelitian, dan di sini hanya dikhususkan untuk teman-teman yang ingin mendaftar ke jalur doktoral atau S3 begitu. Untuk yang magister tidak perlu mencantumkan proposal penelitian ini. Lalu di sini juga ada surat rekomendasi dari pendaftar LPDP, dan di sini harus teman-teman persiapkan jauh-jauh hari karena surat rekomendasi ini membutuhkan rekomendasi dari beberapa petinggi-petinggi, mungkin dari teman-teman yang sudah bekerja, bisa dari atasan, atau mungkin dari teman-teman yang masih fresh graduate atau dinilai lebih cocok kepada dosen pembimbing, maka bisa memintanya kepada dosen pembimbing. Di sini harus kita tekankan lagi bahwa ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, seperti surat rekomendasi ini harus diterbitkan paling lama 1 tahun pada bulan yang sama dengan pendaftaran. Jadi misalnya teman-teman menggunakan surat rekomendasi dari tahun lalu, maka tidak bisa di-apply untuk tahun sekarang. Dan ini ada poin-poin surat pernyataan, bisa teman-teman lihat saja. Lalu di sini ada sertifikat bahasa Inggris yang bisa teman-teman pilih nantinya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini ada ITP untuk dalam negeri. Kemudian untuk luar negeri di sini ada PTE, lalu ada IELTS juga yang seperti yang saya sudah ambil, dan juga ada TOEFL IBT untuk yang luar negeri. Begitu mungkin pembahasan mengenai panduan buklet beasiswa lainnya. Dan untuk PTOD di sini bisa kita lihat sendiri, jalurnya lebih kurang sama dengan yang reguler, cuma saja pilihan dari universitasnya saja yang berbeda dari reguler begitu, dan mewajibkan ada LOE. Baik teman-teman, mungkin sekian saja pembahasan kita mengenai introduction LPDP dan dikhususkan untuk beasiswa reguler. Tadi kita sudah membahas mengenai bukletnya, dan semoga dengan ada video ini bisa membantu sedikit banyaknya kepada teman-teman yang ingin daftar ke beasiswa LPDP ini. Baik, mungkin sekian saja dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in next video. Bye-bye.